parah. Lagi asik main catur di jam kerja, oknum anggota DPRD ini langsung kena semprot Kang Deddy Mulyadi. Bukannya turun ke lapangan buat pengawasan, malah asik skakmat di ruangan ber-AC. Jujur, saya gregetan banget liatnya. Penasaran gimana nasib mereka setelah diplonco Kang Deddy? Tonton videonya sampai habis. Halo Rebahaners, para penonton setia, ada aja channel ID di jagat maya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Hari ini kita bakal bedah video yang lagi viral. Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke gedung DPRD, tempat beliau dulu pernah mengabdi. Tapi apa yang ditemukan? Oknum anggota dewan yang harusnya jadi pengawas kinerja pemerintah malah asik main catur dengan alasan mengisi waktu luang. Menurut opini saya pribadi, ini benar-benar potret miris wakil rakyat kita. Ini komisi 3. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Saya DPRD aja kotor lah tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Aduh ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya ya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD kunjungan. Turun bos, ke bawah, turun. Kamu lagi anak buah saya, praksi. Oh, kira-kira urang mana? Catur aja PT. Ketua komisi kan? Turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya. Wah, anggota DPRD sepatu mengkilat, perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini Mangga. nggak ada mangga. Udah, saya mau terus ikut sama saya, ayo. Kita buat posting nih, ayo. Turun. Ayo, turun bos, ayo sama saya. Tak liatin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi. DPR. Kang Deddy nggak tinggal diam. Beliau langsung negur keras oknum ketua komisi 3. Oknum anggota dewan beralasan kalau mereka sudah melakukan pengawasan formal seperti kunjungan kerja. Tapi Kang Deddy langsung membalas telak. Kunjungan formal itu seringkali sudah disetting. Yang salah dibenerin dulu sebelum dewan datang. KDM pengen mereka turun secara personal, cek infrastruktur, cek sampah. Jangan cuma nunggu laporan PowerPoint. Ya, tadi kita tunjukin pekerjaan-pekerjaan yang harus diawasi, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten. Nah, ikut. Malu-maluin aja. Ini kan kita kan sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan kita kunjungan. Kalau ke lapangan diformalin, kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan komisi 3 ke proyek ini, orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tak nanti simpulkan, jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang juga non formal. Ya saya ajakin formal lah, udah DPRD sih gua tahu, reses dikumpulin, pidato amplop. Kunjungan, ujuk nanti dinas, ngariung, dahar. Jalan. Ayo mau ikut nggak? Kalau ikut saya umumin loh, DPRD sini jalan turun ke lapangan, sok wae ya. Yo. Akhirnya, oknum anggota dewan ini diajak pelonco langsung ke lapangan. Mereka dibawa ke TPS yang ternyata digembok dan nggak jalan fungsinya. Bayangin, bangunan udah bagus tapi nggak ada aktivitas.
Di sini saya setuju banget sama langkah Kang Dedi. Oknum anggota dewan harus lihat langsung gimana susahnya petugas sampah kerja dengan gaji kecil, sementara mereka santai di kantor. KDM bahkan minta oknum anggota dewan ikut bantuin nurunin barang biar tahu rasanya kerja teknis. Nih salah satu contoh nih. Ini namanya TPS 3S. Harusnya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah menjadi organik, maggot, Pak. Tapi nggak jalan, Pak. Ini juga digemuk. Ini yang kemudian saya sekarang bikin di Ciwareng, di pusat daur ulang, sehingga jalan. Gedung terbengkalai, Pak. Bubur sampah. Makanya harus turun, Pak. Klimis terus dewannya. Ketika kita undang dinas LH, sampaikan. Jangan kita percaya bahwa sama ini omongan di depan anggota dewan datang kayak gini. Jangan bebe jauh lah, kalau bebenya malah laporannya bener terus. Langsung naik ke dia. Jalan tuh. Jadi kan awal gitu. Oh, kalau kunjungan datang dipanggil, bagaimana nanti presentasi pakai PowerPoint? Lanjutkan. Kata anggota dewannya bagus. Langsung. Coba anggota dewan yang terhormat, yang klimis, naik sini. Jangan naik video bagus terus, saya aja nih. Turun dong anggota dewan. Naik itu bisa. Marah. Ikut. Ayo. Ulah dirinya murah deh. Oh, sip. Gua pelonco nih DPRD Kabupaten nih. Belum. Ini juga sama alumni HMI. Makanya berani. Catur. Pulang aja. Turun dong, Bos. Turun dong. Ini nasib anggota dewan yang main catur. Kesimpulan dari video ini bukan cuma soal marah-marah, tapi soal solusi. Kang Dedi nunjukin kalau sampah bisa jadi berkah lewat pengolahan maggot untuk pakan ikan. Menurut saya, inilah yang harusnya diawasi dewan. Kenapa program bagus kayak gini nggak jalan di semua tempat? KDM pengen para politisi muda ini punya taring buat negur dinas terkait kalau kerjaan mereka nggak beres. Jangan cuma mau tampil klimis, tapi nggak mau kotor kena tanah. Ya ini saya ngingetin ya teman-teman adik-adik saya yang dulu saya didik menjadi politisi dan berhasil menjadi para anggota DPRD kabupaten untuk ya turun gitu loh, turun agar apa? Agar fungsi pengawasannya berjalan dengan baik, agar semua orang itu termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Kalau hanya sekedar melaksanakan acara formal, reses, kunjungan kerja yang formal-formal gitu nggak akan ketemu deh. Dari kunjungan formal itu 1 jam 2 jam nggak akan ketemu apa-apa. Tapi memang harus turun secara personal, keliling melihat, menganalisis, kemudian dibawa ke ranah-ranah yang bersifat politis teknis. Dapat politis teknis itu dibawa ke rapat dengar pendapat. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, ini yang harus dilakukan. Nggak bisa semua pendekatan formal, kunjungan kerja formal nggak dapat apa-apa. Saya nggak akan dapat apa-apa. Jadi yang bagusnya ya ke sana, kemudian lihat apa yang terjadi, pelajari, kemudian diangkat menjadi isu-isu penting sehingga nanti fungsi pengawasannya berjalan dan setiap orang nanti bisa bekerja, kemudian mengabdikan diri dengan baik. Negeri ini harus berubah, harus banyak orang yang kerja teknis. Ya. Jujur, video ini jadi teguran keras buat semua pejabat publik. Jangan pernah main-main sama amanah rakyat. Saya pribadi salut sama keberanian Kang Dedi yang berani buka-bukaan soal borok di internal dewan. Semoga ini jadi motivasi buat kita semua untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar. Kalau menurut kalian, gimana aksi Kang Dedi tadi? Keren atau malah terlalu keras? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video bedah ini dan pastikan sudah subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.